Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Kali ini kita akan membahas review sedikit ya dari hasil balapan atau race MotoGP di Sachsenring Jerman 2025. Seperti kita ketahui, race ini berlangsung dalam keadaan dry race, tidak seperti sprint race di hari sebelumnya, di hari Sabtu yang hadir dalam keadaan balapan di trek yang basah. Balapan utama race 30 lap MotoGP Sachsenring dilakukan dalam keadaan trek yang kering, dan lagi-lagi Marc Marquez akhirnya berhasil memenangkan balapan utama ini dan mengamankan 25 poin full untuk ditambahkan ke klasemen pembalap atas dirinya. Sehingga pasca Sachsenring menuju pekan depan balapan di Brno, Ceko, itu Marc Marquez berhasil memimpin klasemen dengan jarak 83 poin dari adiknya Alex Marquez yang berada di P2. Alex Marquez sendiri berhasil finish di posisi 2, teman-teman sekalian. Dilanjutkan oleh Pecco atau Francesco Bagnaia di posisi 3. Jadi posisi 1, 2, dan 3 dari podium race MotoGP Sachsenring itu sama seperti kayak posisi klasemen sementara MotoGP 2025 jelang Brno. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Dan kemenangan ke-9 Marc Marquez di Sachsenring ini membuat dia menjadi orang kedua ya yang memenangkan jumlah kemenangan di satu sirkuit tertentu setelah Giacomo Agostini. Udah lama banget tuh yang menorehkan 10 kemenangan tertentu di satu sirkuit tertentu. Sudah pasti Sachsen King of the Ring bener-bener disematkan atas nama Marc Marquez. Seperti kita ketahui dan sudah banyak dibicarakan, kenapa Marc Marquez begitu kuat di Sachsenring Jerman ini? Karena yaitu dia, kita bisa ketahui setelah tikungan 4 ya, mulai dari tikungan 4, 5, 6, 7, 8 itu semuanya kiri semua. Dan kita ketahui Marc Marquez itu memang memiliki spesial banget ya di tikungan kiri. Dan semuanya kiri semua, dan banyak pembalap begitu tidak sukanya dengan sirkuit ini karena sirkuit ini begitu cepat gitu ya, hanya 3, sekian kilometer, 1 menit setengah udah balik gitu ya. Terus habis itu banyak tikungan kirinya. Dan balapan di Sachsenring ini yang juga menarik adalah dari 18 starter ya, dari 18 ya, karena Franco Morbidelli nggak ikutan karena setelah crash di sprint. Terus habis itu Bastianini yang sudah tidak dinyatakan tidak bisa ikut balapan karena terjadi peradangan di usus buntunya. Terus habis itu Maverick Vinales juga tidak ikut balapan. Jadi total starter hanya 18 teman-teman sekalian, dan yang finish itu cuma 10. Jadi 8 pembalap itu DNF macam-macam ya. Dan kebanyakan yang menarik adalah DNF-nya itu atau crash-nya itu terjadi di tikungan 1. Dan sebenarnya crash di tikungan 1 ini nggak hanya terjadi banyak di MotoGP. Di balapan sebelumnya di Moto2 juga banyak terjadi di tikungan 1. Yang jadi pertanyaan, kenapa nih tikungan 1 Sachsenring di tahun 2025 ini begitu angkernya sehingga banyak pembalap yang jatuh di sini. Kalau dilihat dari bagaimana mereka jatuh, itu kebanyakan sih low side ya, kebanyakan low side dan berada dalam kecepatan yang sebenarnya tidak terlalu tinggi. Nah, apa yang menyebabkan? Ada banyak banget variabel yang jika dikombinasikan itu menyebabkan memang pembalap yang tidak aware terhadap kondisi saat ini dari Sachsenring di tikungan 1 itu memang gampang banget jatuh. Walaupun di tikungan itu biasanya mereka jatuh tidak dalam kecepatan yang cukup tinggi. Yang pertama adalah yang pasti adalah dia off chamber. Off chamber ini butuh penanganan yang berbeda dan butuh penanganan dari handling motor yang benar-benar spesial. Ya, off chamber itu artinya dia itu pada saat di tikungan itu kemiringan dari aspalnya itu benar-benar negatif chamber. Jadi nggak sama dengan tikungan yang rata biasa, permukaan treknya. Dan ini tuh sangat bergantung pada COG atau center of gravity atau titik pusat massa dari motor. Ketika motor start di awal dan sudah mulai 2/3 balapan itu
kan apa namanya, volume dari bahan bakarnya itu kan udah pasti berbeda banget, dan ini menyebabkan center of gravity dari motor itu berubah, butuh penanganan yang berbeda. Kenapa? Karena pada saat itu nggak hanya off chamber ya, sebelum off chamber di tikungan 1 itu kondisinya itu sedang menurun sebuah bukit kecil, sehingga load dari motor itu udah pasti bebannya pindah ke depan. Ditambah lagi bahan bakar yang semakin menipis itu akan membuat dinamika dari motor ya, terutama dari COG-nya itu berbeda, dan ini menyebabkan penanganan tikungan tersebut baik di lap pertama, 2, 3 sampai ke 30 itu bisa dibilang berbeda. Kenapa? Karena COG motor dan ini tuh bener-bener dilakukan oleh Marc Marquez ya. Pasca balapan di media scrum, Marc Marquez bilang dia benar-benar melakukan hal-hal yang berbeda ya di setiap dia mau menghadapi tikungan 1. Ya, selain yang pertama itu off chamber, yang kedua adalah di hari Sabtu kita mendapati Sachsenring itu hujan seharian dari pagi sampai sore. Dan ini menyebabkan permukaan dari track sirkuitnya itu karkas-karetnya itu hilang, teman-teman sekalian. Dan ini membuat sirkuit menjadi, dalam tanda kutip mereka bilang green. Artinya ini sirkuitnya benar-benar bersih banget tanpa adanya sisa-sisa dari karkas-karkas karet ban yang ada di permukaan trek. Sisa-sisa dari karkas permukaan trek itu berguna, teman-teman sekalian, untuk membuat trek sirkuit itu menjadi lebih grip, lebih memiliki daya cengkram yang tinggi terhadap ban. Sehingga ketika hujan turun dengan derasnya, itu benar-benar deras kemarin sampai balapan kualifikasi kedua itu benar-benar pada saat dilakukan pada saat hujan deras, dan itu menyebabkan semua permukaan sirkuit itu benar-benar jadi bersih, jadi green. Dan sirkuit yang green atau bersih itu pada dasarnya itu memiliki grip yang lebih rendah, teman-teman sekalian. Jadi dia memiliki grip yang lebih rendah bila dibandingkan dengan sirkuit yang benar-benar pas. Dan ini menyebabkan udah dia off chamber gitu ya, terus habis itu permukaan dari sirkuitnya itu gripnya lebih rendah. Ini akan bikin tambahan masalah yang membuat pembalap harus memiliki pendekatan yang lebih spesial lagi terhadap tikungan itu. Dan satu lagi, hal yang ketiga yang membuat tikungan 1 Sachsenring menjadi angker, yaitu ada tailwind, kata Marc Marquez. Saya bilang nggak banyak, cuman ada tailwind. Jadi ada angin yang berhembus dari arah belakang. Dan ini menyebabkan, ya seperti kita tahu ya, posisi motor lagi menukik ke depan, terus habis itu ditambah lagi ada angin yang berhembus dari belakang ke depan. Ini membuat balapan jadi sedikit lebih rumit, khususnya di tikungan 1. Nah, terlebih lagi setelah itu kita ketemu tikungan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu berada di tikungan kiri terus, dan ini membutuhkan ban dengan konstruksi sisi sebelah kiri itu lebih keras. Dan jika kita lihat balapannya itu kondisi sirkuitnya itu berada di permukaan trek itu hanya 30-an derajat Celcius, dan ini tuh menurut beberapa teknisi ban itu sebenarnya kurang hangat untuk ban kombinasi depan hard, belakang medium. Jadi harusnya sih medium soft ya. Namun untuk dipakai untuk 30 lap, terutama untuk melibas kombinasi 4-10 yang kiri semua, itu kiri dan depan medium itu tidak direkomendasikan karena akan cepat hancur. Jadi mau nggak mau mereka harus menggunakan ban depan hard dan belakang medium. Tapi ini membutuhkan penanganan khusus dari pembalapnya itu sendiri, karena memang trek temperaturnya tidak cukup kuat, dan pembalap yang bisa menangani ini dia akan mendapatkan benefit lebih dari ban. Nah, ini benar-benar tricky ya teman-teman sekalian, dan akhirnya kita bisa lihat ada banyak banget crash. Yang patut saya sayangnya adalah crash dari Franco Morbidelli, dari Marco Bezzecchi terutama, ketika dia sedang berada di depan. Terus habis itu Fabio Di Giannantonio juga crashnya di tikungan 1 juga sedang kuat-kuatnya. Terus habis itu ada Pedro Acosta bahkan, tapi Pedro Acosta ini agak sedikit beda, dia berada di crashnya itu kalau nggak salah di tikungan 34 ya, kita lihat 345 atau di 23 ya kalau nggak salah kayak gitu.
Itu beberapa pembalap yang bisa dibilang menurut saya agak sayang ya balapannya kali ini. Selain itu juga ada beberapa crash yang under yellow light, under yellow flag ya, kayak misalkan nggak tahu apakah Zarco kena apa enggak, cuman Lorenzo Savadori sudah dipastikan dia kena penalti. Cuma permasalahannya Lorenzo Savadori kapan lagi ya balapan, karena di depan Brno dia akan kembali posisinya tuh dipakai oleh rider utamanya, yaitu Jorge Martin, yang rencananya akan kembali atau comeback di balapan Brno nanti sebelum kita memasuki rehat musim panas. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya memang Marc Marquez di balapan utama MotoGP Sachsenring 2025 bisa dibilang untouchable. Jadi logis kalau Marc Marquez selain dia memenangkan ya balapan Grand Prix ke-69 di Grand Prix ke-200-nya ya, dia juga sebagai rider of the race di balapan MotoGP Sachsenring 2025 ini. Sementara adiknya di Grand Prix ke-100 ya berhasil menorehkan P2. Jadi ini menarik nih ya, ada beberapa fun fact yang benar-benar luar biasa menarik di balapan Sachsenring. Ya, walaupun memang mengenai Marc Marquez bisa menang di sini sih sudah banyak banget pasti yang akan nebak di sini Marc Marquez akan kuat, terutama ketika mereka lihat di balapan basah pun, baik itu di time attack maupun di versi balapannya biasa itu dia bisa kuat, apalagi di balapan kering. Nah, asalkan Marc Marquez bisa konsisten, asalkan Marc Marquez bisa dia dapat mengurangi kesalahan-kesalahan dilakukan, memang dia memiliki potensi besar ya untuk bisa menang di balapan Sachsenring ini. Jadi memang bener kata orang. Jadi masalah Marc Marquez, musuh utama Marc Marquez di balapan 2025 ini sampai di balapan Sachsenring sih umumnya lebih ke bahkan dia sendiri. Bagaimana dia bisa melawan egonya dia sendiri pada balapan, apakah dia mau push atau enggak. Nah, pasti memang Sachsenring menjadi jawaban terhadap kegelisahan dia selama ini. Mengapa di sirkuit-sirkuit zona nyamannya dia seperti kayak sirkuit South America, di Texas, Austin, terus habis itu di Jerez, dia tidak bisa maksimal dan dia melakukan banyak kesalahan. Di sini dia agak sedikit ngerem, dia melihat kira-kira apa potensi-potensi bahayanya sehingga dia bisa hindari, dan akhirnya Marc Marquez bisa menorehkan kemenangan Grand Prix ke-69 gitu ya. Ini tuh tinggal 20 lagi bila dibandingkan dengan jumlah kemenangan Grand Prix dari Valentino Rossi yang menorehkan 89 kemenangan Grand Prix. Ini baru masuk ke 11 ya, masih ada 11 balapan lagi ya sisa di 2025 dan masih 20 balapan lagi di 2026. Kalau lancar sih ya, sepertinya sih ada potensi torehan 89 kemenangan Grand Prix-nya Valentino Rossi bisa dikejar oleh Marc Marquez. Kita lihat aja perjalanannya, yang pasti pekan depan di Brno. Itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.